Di Renegade Immortal episode 146, setelah Wang Lin masuk dan menyelesaikan pemahaman tentang langkah ketiga, ia dikirim keluar dari gerbang raksasa tersebut. Tepat pada saat itu, sebuah bayangan manusia muncul di dalam gerbang raksasa. Orang ini tidak lain adalah Tuan Alam Tertutup, pemilik mutiara penentang langit generasi sebelumnya, yang kultivasinya telah mencapai puncak tahap akhir langkah ketiga, Arcane Void. Hanya dengan satu tatapan ke arah Wang Lin, ia berhasil membuat Wang Lin ketakutan setengah mati. Segera setelah itu, gerbang raksasa perlahan-lahan menutup. Cahaya ungu yang memenuhi langit menyusut dan memadat, kembali berubah menjadi sebutir bola mutiara, lalu melayang menuju dahi Wang Lin dan menyatu ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, mutiara penentang langit telah benar-benar terlahir kembali dengan penampilan baru. Segel 5 elemen yang awalnya terukir pada tubuh mutiara telah menghilang sepenuhnya, digantikan oleh tanda pembagian yin dan yang melambangkan matahari, yin melambangkan bulan. Masing-masing menempati setengah bagian dengan batasan yang sangat jelas. Wang Lin melayang di udara dengan mata tertutup rapat, berulang kali meresapi pemahaman yang didapatnya dari alam mimpi. Ia tahu betul bahwa pencarian Dao ini telah membuat Dao miliknya berevolusi sepenuhnya. Sebelumnya, saat berdiri di hadapan gerbang raksasa langit dan bumi tersebut, dari lubuk jiwanya yang terdalam akan tumbuh rasa gentar, bagaikan seekor semut yang memandang hukum surga. Namun sekarang, meski ia masih merupakan seorang kultivator langkah pertama, ia sudah benar-benar bisa melihat ambang pintu dari langkah ketiga. Lompatan dalam ranah batas ini puluhan ribu kali lebih berharga daripada senjata magis atau pil obat manapun. Wang Lin bahkan sangat yakin jika orang-orang selevel Tian Yunzi mendapatkan kesempatan seperti ini. Jangankan melepaskan seluruh planet Tian Yun, membuang semua kemampuan ilahi dan senjata magis pun akan mereka lakukan tanpa ragu demi menukar satu kesempatan pencarian jalan ini. Bagaimanapun, bagi monster-monster tua yang telah terjebak di langkah kedua selama puluhan ribu tahun, bisa mengintip jalan menuju langkah ketiga adalah hal yang sangat berharga. Bahkan jika harus mati di pagi hari, setelah mengetahuinya pun akan terasa sepadan. Seiring dengan kesadaran spiritual Wang Lin yang tenggelam jauh di dalam pemahamannya, kolam petir di bawahnya seolah-olah ditarik oleh auranya, memicu petir yang membubung ke langit. Suara gemuruhnya menggema di seluruh lapisan bebatuan yang hancur. Pergolakan cahaya petir yang tidak biasa ini kebetulan menarik perhatian seorang tamu yang tak diundang. Orang yang datang adalah seorang pria berambut hitam yang mengendarai seekor binatang petir berperisai baja. Ia adalah seorang kultivator puncak tahap korpoal yang telah bertahun-tahun melatih teknik elemen petir di tempat ini. Ia hanya selangkah lagi dari ranah Nirvana Scryer dan bisa dianggap sebagai salah satu ahli di wilayah bintang ini. Ia berniat untuk masuk ke wilayah petir seperti biasanya untuk berkultivasi. Namun begitu memasuki lapisan batu hancur, ia menyadari ada yang tidak beres. Fluktuasi kekuatan petir di tempat ini jauh lebih mengamuk daripada biasanya. Dan dari bagian terdalam samar-samar memancar sebuah aura menakutkan yang membuat jantungnya berdegup kencang karena ketakutan. Meskipun hatinya waspada, kegigihan dari kultivasi selama bertahun-tahun membuatnya tetap mengertakkan gigi untuk masuk lebih dalam. Setelah melewati lapisan batu hancur terakhir, kolam petir yang familiar pun terlihat di depan mata. Namun, pemandangan di hadapannya membuat ia menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Kolam petir yang semula luas tak bertepi, ternyata telah menyusut hampir setengahnya. Sementara itu, di atas langit kolam petir, melayang sebuah bayangan berpakaian putih yang sekujur tubuhnya dililit oleh cahaya petir. Tepat di saat ia tertegun dan ragu, Wang Lin perlahan-lahan membuka kedua matanya. Ini adalah sepasang mata yang mengandung hukum langit dan bumi. Wang Lin yang baru saja terbangun dari kondisi pencarian Dao, matanya masih menyisakan sajak Dao dari alam mimpi, terasa datar namun membawa sedikit kebingungan. Dalam pandangannya, kultivator di hadapannya tidak ada bedanya dengan kumpulan benda bercahaya yang hidup dan mati silih berganti di dalam alam mimpi. Tak lebih dari sebutir debu di antara langit dan bumi. Namun, tatapan kasual yang jatuh pada pria berambut hitam itu terasa bagai miliaran petir gila yang meledak hebat di dalam benaknya. Seluruh tubuhnya seketika membeku di tempat, energi asal di dalam tubuhnya benar-benar lepas kendali dan mengamuk dengan gila. Bahkan jiwa asalnya merasakan sakit yang luar biasa, bagai terbakar oleh api yang membara. Suara gemuruh petir di telinganya seolah-olah terdengar sangat jauh di ujung langit,
dan seluruh dunia seakan-akan hanya menyisakan satu tatapan mata ini yang membawa tekanan dari tempat yang tinggi, seolah-olah hukum langit sedang berbisik untuk memusnahkannya. Binatang petir di bawahnya menunjukkan reaksi yang lebih drastis. Ia mengeluarkan raungan rendah yang pilu, dan tubuhnya mulai hancur serta lenyap dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Mengingat keangkuhan monster petir, ia bahkan tidak akan tunduk pada kematian sekalipun. Namun tatapan mata ini membawa penindasan mutlak dari tingkat kehidupan yang berbeda. Pria berambut hitam itu ketakutan setengah mati. Saat ia menghadap ketua istana abadi petir dulu, ia bahkan tidak pernah merasakan ketakutan yang menyesakkan seperti ini. Ia sama sekali tidak meragukan bahwa asalkan pihak lawan menatapnya beberapa saat lagi, ia akan langsung musnah seketika di tempat. Bahkan tidak akan memiliki kesempatan bagi roh primordialnya untuk melarikan diri. Tepat di ambang hidup dan mati ini, sajak dao di mata Wang Lin perlahan-lahan memudar. Ia menghela napas pelan, lalu kembali memejamkan kedua matanya, seolah-olah tidak pernah memedulikan orang yang ada di hadapannya. Tekanan tersebut tiba-tiba lenyap. Pria berambut hitam itu seketika lemas kehilangan tenaga, sekujur tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin, energi asal di dalam tubuhnya telah terkuras habis sebagian besar, dan jiwa asalnya juga meredup satu lingkaran. Ia menatap Wang Lin yang sedang duduk menutup mata di udara. Matanya hanya menyisakan kengerian yang luar biasa. Bahkan ia tidak berani melakukan gerakan melarikan diri secara terang-terangan karena takut akan kembali mengusik eksistensi yang kedalamannya tidak terukur ini. Setelah berhasil lolos dari tatapan agung yang menyerupai hukum langit tersebut, Shen Gonghu bermandikan keringat. Tatapan matanya saat melihat Wang Lin sudah tidak memiliki keangkuhan lagi. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan takut yang meresap hingga ke sumsum tulang. Menurutnya, tekanan yang dibawa oleh satu tatapan mata tadi telah jauh melampaui semua ahli yang pernah ia temui. Bahkan, jika ketua istana abadi petir datang sendiri pun, mustahil bisa mendesaknya hingga ke ambang kehancuran hanya dengan mengandalkan tatapan mata. Ia bahkan yakin bahwa tidak ada seorang pun di seluruh wilayah bintang All Heaven yang bisa mundur dengan selamat di bawah pengawasan tatapan mata tersebut. Yang membuat jiwanya semakin bergetar adalah sikap apatis yang terasa alami di dalam tatapan tersebut. Seolah-olah segala sesuatu di langit dan bumi di mata pihak lawan hanyalah seperti semut dan debu belaka. Ketika perbedaan kekuatan terlampau besar hingga sama sekali tidak bisa dilompati, Shen Gonghu yang memiliki sifat angkuh, alih-alih melahirkan niat memberontak, justru memunculkan keinginan kuat untuk mengabdi. Dalam sekejap, sebuah istilah mata dao yang hanya ada dalam legenda kuno tiba-tiba terlintas di benaknya. Manusia biasa memiliki mata mimpi, kultivator memiliki mata dao. Menurut legenda dari masa yang sangat lampau, di wilayah bintang All Heaven pernah muncul seorang ahli yang tiada tandingannya. Hanya dengan mengandalkan satu kemampuan ilahi, ia berhasil mengalahkan semua kultivator langkah kedua di dalam wilayah bintang. Sebagian besar orang bahkan belum sempat mengeluarkan senjata magis, mereka sudah langsung terkalahkan. Ketika seseorang memberanikan diri untuk menanyakan nama dari teknik tersebut, orang itu hanya meninggalkan satu kalimat datar. Teknik ini bernama We Walk the Talk, Not Only Talk the Talk. Shen Gonghu awalnya mengira ini hanyalah legenda yang tidak berwujud, sampai hari ini ketika ia merasakannya sendiri, barulah ia tahu bahwa di dunia ini benar-benar ada ranah batas yang begitu menakutkan. Ia segera turun dari binatang petirnya dan berdiri dengan hormat di satu sisi sambil menundukkan tangan, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Baru pada saat inilah ia memiliki sisa tenaga untuk memperhatikan sekelilingnya. Dan dalam sekali lirik, ia melihat boneka yin ilusi yang sedang duduk bersila di atas batu hancur yang tidak jauh dari sana, serta binatang petir bertanduk perak di pinggiran kolam petir. Dua hal ini adalah hal yang sangat familiar baginya. Itu merupakan perlengkapan standar dari seorang utusan dewa petir. Jantung Shen Gonghu bergetar semakin hebat. Senior yang memiliki kekuatan menakutkan seperti ini ternyata juga merupakan orang dari istana abadi petir. Di tengah gejolak pikirannya, Wang Lin perlahan-lahan membuka kedua matanya. Pada saat ini, tatapan matanya telah kembali normal. Sajak dao yang memandang rendah, semua makhluk hidup tadi telah lenyap tanpa bekas. Bahkan Wang Lin sendiri masih tenggelam dalam keterkejutan atas kondisi tersebut. Ia samar-samar memahami bahwa kondisi sesaat itu merupakan ranah batas langkah ketiga yang dicari oleh banyak kultivator sepanjang hidup mereka.
Mimpi pencarian Dao di dalam ruang penentang langit ini tidak meningkatkan kultivasinya sedikit pun, namun telah membukakan gerbang menuju langkah ketiga untuknya. Seberapa berharganya kesempatan ini, Wang Lin tahu lebih jelas daripada siapapun. Monster tua seperti Tian Yunzi yang terjebak di langkah kedua selama puluhan ribu tahun, rela melepaskan semua kekayaan dan mengorbankan semua bisnis mereka hanya demi menukar satu kesempatan mengintip arah langkah ketiga. Sementara Wang Lin dengan memanfaatkan momentum kesempurnaan mutiara penentang langit telah menyentuh ambang pintu ini lebih awal. Setelah mengintip Dao Agung, kondisi mental Wang Lin telah mengalami transformasi esensial. Bahkan jika saat ini ia berdiri di hadapan Tian Yunzi, ia tidak akan lagi merasa minder sedikit pun. Persis seperti orang biasa yang telah melihat kemampuan ilahi seorang dewa. Saat melihat kaisar duniawi pun, mereka akan bisa memandangnya dengan tenang secara setara. Kemudian, saat melihat Wang Lin membuka mata, Shen Gonghu segera bersujud di tanah, melakukan upacara penghormatan besar yang biasanya hanya dilakukan saat menyembah guru. Ia rela mempersembahkan roh primordial miliknya sendiri, hanya demi bisa mengabdi di bawah Wang Lin selama 1000 tahun, dengan harapan bisa mendapatkan beberapa petunjuk saat melakukan terobosan di masa mendatang. Ia sangat yakin jika ia melewatkan hari ini, ia pasti akan menyesal seumur hidup. Wang Lin melihat ke arah Shen Gonghu yang bersumpah dengan khidmat di hadapannya, dan sedikit mengernyitkan alis. Ia tahu betul bahwa kondisinya tadi adalah hal yang bisa ditemui, namun tidak bisa dicari. Dan ia juga tahu bahwa orang ini memiliki sifat yang angkuh. Jika di kemudian hari ia mengetahui kebenarannya, hal itu pasti akan menimbulkan masalah. Namun, pihak lawan bahkan sampai mempersembahkan roh primordialnya dengan ketulusan yang penuh. Setelah terdiam sejenak, Wang Lin mengangkat tangan untuk memasukkan roh primordial tersebut ke dalam roh primordialnya, lalu perlahan-lahan berbicara. "Apakah kamu tidak menyesal?" Setelah mendapatkan jawaban yang tegas dari Shen Gonghu, Wang Lin tidak berbicara lebih banyak lagi, melainkan berbalik menanyakan alasan kedatangannya ke sini. Sebuah pertemuan yang tidak disengaja, dengan demikian telah membuat Wang Lin mendapatkan pengikut setia pertamanya yang rela mati di wilayah bintang All Heaven. Setelah menerima roh primordial milik Shen Gonghu, ekspresi Wang Lin tampak seperti biasa. Pertama-tama ia menanyakan perihal pembukaan alam abadi petir. Setelah mengetahui bahwa alam abadi petir masih membutuhkan waktu 10 tahun lagi untuk dibuka dan memerlukan puncak petir untuk masuk ke dalam, serta pembatasan kultivasi berada pada tahap pencapaian besar kesempurnaan akhir ranah ascendan, dan hanya metode rahasia Dewa Petir yang bisa membuat kultivator langkah kedua masuk dengan kekuatan tahap awal ranah Nirvana Scryer, Wang Lin seketika menjadi tertarik. Saat perjalanannya ke alam abadi dulu, ia masih belum mampu menyerap energi abadi dalam jumlah besar. Sekarang setelah ia berhasil melatih teknik elemen petir, perjalanan kali ini kebetulan bisa digunakan untuk melengkapi energi asalnya dan memperkokoh fondasi kultivasinya. Setelah menanyakan semua detail dengan jelas, ia pun mengizinkan Shen Gonghu untuk tinggal di tempat ini demi memulihkan luka dan berkultivasi, hanya berpesan agar tidak mengganggu dirinya. Shen Gonghu sangat gembira dalam hati. Ia sendiri memang sedang mengalami penurunan kultivasi akibat hati daunnya yang terluka dan sedang pusing mencari tempat yang cocok untuk memulihkan diri. Bisa tinggal di tempat berharga seperti wilayah petir ini sudah merupakan kegembiraan yang tidak terduga. Ia awalnya bangga dengan kultivasi puncak tahap korporal miliknya, mengira paling banyak ia hanya bisa melangkah sebanyak 50 langkah ke dalam kolam. Namun, saat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa langkah Wang Lin begitu stabil, berjalan terus hingga melampaui 100 langkah sebelum akhirnya duduk bersila, rasa hormat di hatinya tidak bisa tidak bertambah dalam lagi. Ia dengan hati-hati melangkah sejauh 10 langkah dan tidak berani maju lagi, lalu bergegas menjalankan teknik elemen petir untuk bermeditasi memulihkan luka. Binatang petir yang ia kendarai bahkan meringkuk ketakutan, sesekali mencuri pandang ke arah Wang Lin yang berada 100 langkah di luar, dengan sisa kengerian di lubuk matanya yang belum pudar. Sebaliknya, binatang petir bertanduk perak milik Wang Lin berjalan dengan angkuh menuju tempat berjarak 10 langkah, lalu berbaring. Dan saat lewat ia bahkan melotot tajam ke arah binatang petir milik Shen Gonghu, menunjukkan keangkuhannya dengan jelas. Waktu berlalu dalam sekejap selama 2 tahun. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin secara bertahap meningkatkan penyerapan petirnya
dari yang awalnya menarik 10 kali lipat jumlah petir menjadi 20 kali lipat. Petir dalam jumlah masif masuk ke dalam tubuhnya dan dimurnikan menjadi energi asal, secara perlahan mengisi kembali fondasi yang terkuras akibat teknik tebasan Luo dan pertempuran besar sebelumnya. Ia juga mengamati bahwa petir yang sama saat diubah menjadi energi asal di dalam tubuh Shen Gonghu, jumlahnya jauh melampaui dirinya. Dan dari situlah ia memahami akar penyebab perbedaan ranah di antara para kultivator. Langkah kedua, semakin besar jumlah energi asal di dalam tubuh, maka efisiensi konversinya akan semakin tinggi. Di hari-hari biasa, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merenungkan pemahaman langkah ketiga dari alam mimpi di dalam ruang mutiara. Setiap kali meresapinya kembali, selalu ada poin baru yang didapatkan. Pada hari ini, Wang Lin bangkit berdiri, matanya memandang ke arah kedalaman kolam petir. Tempatnya berada saat ini hanyalah pinggiran dari kolam petir. Semakin menuju ke pusat, kekuatan petirnya akan semakin kuat, dan energi asal langit dan bumi yang terkandung di dalamnya juga akan semakin melimpah. Energi asal dari 100 petir di pinggiran bahkan tidak bisa menandingi satu sambaran petir di bagian pusat. Setelah merenung sejenak, ia pun melangkah menuju bagian terdalam. Shen Gonghu yang berada tidak jauh dari sana seketika menjadi bersemangat melihat hal itu. Ia memusatkan seluruh perhatiannya menatap bayangan Wang Lin dengan penuh harapan, berharap bisa melihat metode kemampuan ilahi dari tindakan tersebut. Namun, Wang Lin hanya melangkah maju sebanyak 10 langkah, lalu berhenti. Jiwa asalnya merasakan tekanan berat yang datang bertubi-tubi, membuatnya sulit untuk maju walau hanya 1 inci pun. Antusiasme di mata Shen Gonghu perlahan-lahan meredup. Ekspresi kecewa muncul di wajahnya, bahkan beriringan dengan hati daonya yang agak goyah. Ia bergumam dalam hati, kultivasi senior, mungkinkah hanya sampai di sini saja? Bahkan sampai ke tingkat yang bisa aku capai saat aku melakukan terobosan di masa mendatang. Mengapa bisa dirumorkan begitu sakti mandraguna? Bahkan binatang petir yang ia kendarai pun, kengerian di matanya telah lenyap. Tepat di saat pikiran Shen Gonghu bergejolak, Wang Lin yang berada di lapangan tiba-tiba memasuki kondisi hampa yang murni. Ia melupakan tubuh fisiknya, melupakan sekelilingnya, dan di matanya kini hanya menyisakan urat-urat cahaya petir yang berenang di dalam petir. Pada saat berikutnya, ia melangkah maju dengan sangat kasual. Pada saat ujung kakinya turun, kebetulan ada seberkas cahaya petir yang membubung dari dasar kolam, menopang kaki bawahnya dengan stabil. Setiap kali kakinya mendarat, ia dengan akurat menginjak titik simpul cahaya petir, seolah-olah seluruh kolam petir sedang berinisiatif membukakan jalan untuknya. Shen Gonghu melihat hal itu dengan mata terbelalak lebar dan menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Antusiasme yang baru saja padam, seketika berkobar kembali dari abu kematian, bahkan beberapa kali lipat lebih membara daripada sebelumnya. Di matanya, Wang Lin telah menjelma menjadi penguasa petir. Seluruh kolam petir sedang menundukkan kepala menyambutnya. Kedua binatang petir tersebut bahkan gemetar di sekujur tubuh, memunculkan rasa hormat dan takut dari lubuk jiwa yang sulit untuk dibendung. Binatang petir bertanduk perak juga mendongak dengan tiba-tiba. Matanya penuh dengan kengerian yang tidak masuk akal. Ketika Wang Lin terbangun dari kondisi pemahaman tersebut, ia mendapati dirinya sudah berjalan sampai ke cincin bagian dalam kolam. Tingkat kepekatan energi asal petir di sini jauh melampaui tempat sebelumnya. Ia tidak ragu-ragu lagi, langsung duduk bersila untuk mulai menyerap dan memurnikannya. Shen Gonghu tidak bisa memulihkan kesadarannya untuk waktu yang lama. Tepat saat ia dengan bersemangat bersiap untuk bermeditasi, guna meresapi kembali pemahaman tadi, dari luar lapisan batu hancur tiba-tiba terdengar suara embusan angin yang memecah udara. Seberkas cahaya ungu yang membungkus sebuah pedang kayu melesat datang dengan cepat, dan sebuah suara yang membawa nada ejekan terdengar santai, memecahkan keheningan. Pedang kayu ungu tersebut membawa hawa dingin dari energi spiritual saat membelah udara. Di atas pedang berdiri Jan Kongli yang berwajah pucat dan tenang. Tatapan matanya menyapu Shen Gonghu dan akhirnya mendarat di depan Wang Lin yang sedang duduk bersila bermeditasi di cincin bagian dalam kolam petir. Hatinya seketika tenggelam. Dengan kultivasi ranah kesempurnaan korporal miliknya pun, ia tidak bisa melangkah masuk ke cincin bagian dalam kolam petir. Pihak lawan di permukaan tampaknya hanya memiliki kultivasi tahap akhir ascendant, namun di sisinya diikuti oleh binatang petir, bertanduk perak, dan boneka yin ilusi.
Untuk sesaat, ia tidak bisa memastikan apakah orang itu mengandalkan perlindungan dari barang-barang tersebut atau sengaja menyembunyikan kultivasinya. Melihat Zhang Gonglia menerobos masuk, wajah Shen Gonghu seketika menjadi suram. Binatang petir di sisinya meraung rendah menunjukkan taringnya yang tajam. Ia langsung angkat bicara mengusir tamu tersebut dengan sikap yang keras, sama sekali tidak memedulikan Zhang Gongli. Meskipun cedera tubuhnya belum pulih, asalkan ada Wang Lin di sini, ia memiliki rasa percaya diri yang penuh. Zhang Gongli menyimpan keraguan di dalam hati, sehingga sengaja menggunakan identitas sebagai junior klan untuk melayangkan kata-kata guna menguji, berniat mendesak Wang Lin menunjukkan kekuatannya yang asli. Shen Gonghu tersenyum dingin, langsung melontarkan ancaman bahwa jika dalam 3 hitungan tidak mundur, ia akan membuatnya tinggal di tempat ini selamanya. Di dalam hatinya, ia juga merencanakan, jika sampai benar-benar bertarung, Wang Lin hanya perlu melirik lawan sekali saja, itu sudah cukup untuk membuat hati Dai orang tersebut runtuh. Zhang Gonglia yang bersifat hati-hati, menyadari bahwa sebelum binatang petir milik Shen Gonghu bertindak, secara tidak sadar ia sempat menoleh ke belakang memandang Wang Lin dengan rasa hormat dan takut di lubuk matanya yang sama sekali tidak disembunyikan. Binatang petir tidak akan berpura-pura. Detail ini membuatnya seketika waspada penuh dan ia bergegas menarik diri mundur ke belakang, mengusulkan untuk bertarung di luar lapisan batu hancur agar tidak sembarangan menyinggung ahli yang belum diketahui kedalamannya. Tepat di saat kedua belah pihak berada dalam kondisi tegang siap bertarung, Wang Lin perlahan-lahan membuka matanya. Dengan tenang, ia menetapkan pertempuran ini sebagai ujian bagi Shen Gonghu yang telah mengabdi padanya dan menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak akan turun tangan membantu. Jika kalah, maka roh primordialnya akan dikembalikan. Kata-kata ini alih-alih membuat Shen Gonghu ciut, justru memicu seluruh hasrat bertarungnya. Ia dengan hormat menerima perintah dari sang tuan, lalu segera menelan pil obat, dan aura brutal di sekujur tubuhnya melonjak naik dengan gila-gilaan, bertekad untuk memenangkan pertempuran ini di hadapan Wang Lin.